Shalom adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Kak Sari harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari kita angkat pujian dari terbit matahari sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Sari persilakan untuk duduk. Nah adik-adik, untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah pada hari ini ya Tuhan agar lancar hingga akhir. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih pada semangat kan? Nah untuk menambah sukacita kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian Happy Ayah sambil bangkit berdiri. Happy Ayah, ya, happy Adik-adik, saya persilakan untuk duduk. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih suka ngelawan papa mamanya? Masih suka berantem sama kakak atau adiknya? Masih suka menyakiti hati temannya, terlebih hati Tuhan? Untuk itu, adik-adik, Kak Sari ingin mengajak adik-adik untuk memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ampunilah segala dosa yang masih kami perbuat ya Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Kita perbuat baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang
yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, siapa nih yang udah gak sabar buat dengar firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita agar kita bisa melakukan firman Tuhan pada nantinya dengan baik. Untuk itu, mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kak Rini hari ini bisa ketemu kembali dengan adik-adik. Sudah siap kan semuanya dengar firman Tuhan? Oh, semuanya sudah siap, good. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyiapkan adik-adik semua yang di rumah untuk bersiap mendengarkan firman-Mu. Tolong adik-adik Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya dapat mendengar dengan baik, juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga adik-adik semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Berkati juga Kak Rini yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kalau minggu kemarin kita semua dengar cerita tentang siapa adik-adik masih ingat? Tuhan Yesus pada umur 12 tahun ke Yerusalem ya, di Bait Allah. Nah, hari ini kita masih bicara kejadian di Bait Allah, tapi ketika Tuhan Yesus sudah dewasa. Oke, mari kita sama-sama dengar ceritanya. Nah, siapa yang pernah ke panti asuhan? Ayo, siapa angkat tangannya? Oh, ada yang pernah ke panti asuhan. Oh, yang sana belum. Oke, kalau yang sudah pernah ke panti asuhan, biasanya ke panti asuhan bawa apa adik-adik? Biasanya bawa sesuatu ya? Ya kan ya? Iya. Terus, kalau misalnya yang belum pernah, kalau teman-teman atau adik-adik di GKI Geraha Raya, pernah kan waktu bulan Desember kemarin kita mengumpulkan ya adik-adik ya, barang-barang misalnya seperti buku, kemudian ada mainan yang adik-adik sudah tidak pakai lagi tapi kondisinya masih bagus, kita sumbangkan kan ya ke teman-teman kita di panti asuhan atau teman-teman kita di Papua. Nah, adik-adik, kalau panti asuhan itu banyak anak-anak kan adik-adik ya? Iya kan, tentunya banyak anak-anak ya. Nah, anak-anak tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya, ya kan? Ya, betul. Mereka tinggal bersama ibu pengasuh atau pengurus dari panti asuhan tersebut. Terus kakak makannya gimana? Makannya ya akan disediakan oleh ibu asuhnya.
Pakaiannya sama, sekolahnya siapa yang biayain? Ya, dari ibu pengasuhnya, atau ibu asuhnya, atau bapak asuh, atau pengurus dari panti asuhannya. Nah, tadi seperti kakak sebutkan di awal, makanya banyak sekali orang-orang mendonasikan atau menyumbang dalam bentuk uang, barang ke panti asuhan. Ya kan adik-adik? Nah, kalau misalnya nih, kita mau ke panti asuhan lagi nih, misalnya ya, terus kakak minta nih, adik-adik, kita mau kumpulkan ya pakaian yang masih bagus, pakaian layak pakai. Kita mau sumbangin ke teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Nah, kira-kira adik-adik gimana ya? Aduh, mulai pilih-pilih deh. Baju ini, baju itu. Aduh, bajuku kok masih bagus semua ya. Aduh, mana nih yang aku mau sumbangin? Wah, bingung nih. Gimana nih? Ini masih bagus. Itu masih bagus. Jadi gimana? Kasih yang sudah sobek aja deh. Atau yang sudah kotor aja. Boleh nggak adik-adik? Enggak dong, pasti kita berikan yang terbaik ya adik-adik ya. Buat teman-teman kita yang ada di panti asuhan, kita pilihkan yang masih kondisinya bagus, resletingnya masih berfungsi, kemudian tidak ada yang lubang-lubang, jahitannya tidak ada yang lepas, tidak ada noda-nodanya, bener kan ya? Betul, jadi nggak yang sobek-sobek kayak gini, atau nggak yang kotor-kotor kayak gini ya. Adik-adik pasti pilihkan yang paling bagus, mungkin yang sudah nggak muat atau sudah nggak dipakai tapi kondisinya masih bagus. Betul? Betul. Nah, hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan mengajar kita semua hari ini bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama lihat dari Lukas 21 ayat 1 yang sampai yang ke-4. Judulnya, Persembahan Seorang Janda Miskin. Adik-adik, kita baca sama-sama ya, karena ayatnya pendek. Kakak baca dari sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Oke, setuju ya? Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Jadi yang dikuningin ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ya adik-adik ya, kepada murid-muridnya ya. Oke. Nah, adik-adik supaya lebih jelas, kakak juga ada sertain gambar-gambar nih. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang di mana adik-adik? Bait Allah. Iya, di kota mana? Yerusalem. Betul sekali, di kota Yerusalem. Iya, pada saat itu jemaat semuanya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, orang-orang kaya maju adik-adik memberikan persembahan dengan membawa kantong. Jadi kantong ini adalah kantong buat tempat persembahan. Kalau sekarang kan tempatnya buat tempat uang maksudnya ya. Kalau sekarang kan tempatnya uang kita adalah dompet yang tipis-tipis ya adik-adik ya. Nah, kalau zaman waktu Tuhan Yesus itu masih pakai kantong. Jadi kantong terus nanti diikat gitu, dimasukin ke dalam baju atau kantong baju. Nah, ini orang-orang kaya ini uangnya banyak, kantongnya penuh, ya, kantong uangnya penuh. Mereka juga memberikan persembahannya 1, 2, 3, lumayan banyak juga adik-adik ya. Tapi dibanding dengan jumlah uang yang ada di dalam kantong masing-masing, jumlah persembahannya masih termasuk
sedikit ya adik-adik ya. Oke, dan mereka memberikan persembahannya dengan bangga. Ini loh, aku persembahannya banyak nih. Iya, mereka dengan pede ya, dengan bangga memberikan persembahannya. Nah, adik-adik, selain para orang kaya ini, ada juga seorang yang datang dengan hati-hati jalannya, dengan menunduk-nunduk, bahkan dia mulai merogoh kantong bajunya, kemudian mengeluarkan tempat uangnya atau kantong uangnya, kemudian diambillah kantong uang tersebut. Ya, ketika tangannya sudah masuk, ternyata ngambilnya dalam lagi, dia lebih hati-hati. Kemudian dia ambil 2 keping uangnya dan dimasukin ke dalam kotak persembahannya adik-adik. Dia meletakkannya juga dengan hati-hati dan dia berpikir supaya jangan sampai ada orang yang lihat. Nah, dia adalah seorang janda yang pakaiannya sederhana, adik-adik ya, seorang janda miskin. Iya, ini gambarnya ya adik-adik ya, seorang janda miskin yang datang ke rumah Tuhan dengan pakaian seadanya, yang berjalan menuju kotak persembahan, ia memasukkan tangannya ke kantong bajunya dengan hati-hati ya adik-adik ya. Kemudian ia mengambil persembahannya, meletakkannya juga dengan hati-hati supaya nggak ketahuan orang lain. Iya, adik-adik, kira-kira apa ya perbedaannya dari janda miskin ini dengan orang kaya tadi? Yang pertama, orang kaya tadi memang memberikan persembahannya banyak adik-adik, tapi uang mereka juga lebih banyak lagi. Jadi uang di kantongnya orang kaya tersebut masih sisa banyak. Nah, mereka juga memberikan persembahannya dengan bangga gitu ya, dengan aku memberikan persembahannya banyak nih gitu kan ya. Nah, untuk yang janda miskin ini memberikan persembahannya, dia merasa sedikit sekali. Jadi dia hati-hati, dengan rendah hati, dia datang ke rumah Tuhan memberikan persembahan. Nah, oke adik-adik. Ini Tuhan Yesus tadi berbicara kepada siapa? Murid-muridnya ya. Karena Tuhan Yesus ada di bait Allah juga. Iya. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita berikan yang terbaik dari yang kita miliki. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik juga buat kita semua. Terutama ketika Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita. Oke, jadi ketika nanti lagi ada pengumpulan barang untuk teman-teman kita yang membutuhkan atau teman-teman kita di panti asuhan, jadi berikan yang terbaik adik-adik ya. Carikan barang-barang yang memang masih bisa digunakan dengan baik. Jangan yang rusak-rusak. Oke? Setuju? Setuju ya. Berikan yang terbaik buat orang lain, buat teman kita sendiri, buat saudara kita sendiri, ya kan? Dan juga kita berikan yang terbaik juga ketika kita memberikan persembahan buat Tuhan, ya. Memberikan persembahan buat Tuhan di gereja. Persembahan itu nggak hanya uang adik-adik ya. Kalau adik-adik sekarang masih belum bisa memberikan uang persembahan kepada Tuhan, bisa minta ke orang tua adik-adik ya. Persembahan juga bisa menggunakan pujian kita adik-adik ya, yang suka bernyanyi bisa memberikan persembahan pujian, yang suka main musik, bakat main musik atau senang baru mau belajar juga boleh. Kita bernyanyi, memuji nama Tuhan juga bisa memberikan persembahan lewat musik juga. Atau bisa seperti Kak Rini jadi guru sekolah minggu, itu juga memberikan diri kita kepada Tuhan melalui pelayanan ya. Banyak lagi, nanti adik-adik juga ada yang ikut paduan suara juga ya.
Nanti adik-adik semakin besar, nanti akan ada lagi pelayanan-pelayanan atau adik-adik bisa memberikan diri untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, oke, berikan yang terbaik dengan rela hati dan sukacita. Jadi adik-adik, kalau kita memberikan sesuatu ke orang lain, contohnya ke panti asuhan atau ke saudara kita atau teman kita, walaupun kita memberikan barang yang terbaik dari yang kita punya, jangan menggerutu loh ya, jangan disesali ya, tapi dengan rela hati dan sukacita. Oke, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, berilah yang terbaik dari apa yang adik-adik punyai. Oke, untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa hafalkan dan kirim ke grup atau ke Kak Rini dari 2 Korintus 9 ayat 7b, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian aktivitasnya memilah barang, menata kamar dan barang-barang yang dimiliki di rumah. Kan lagi mau libur nih adik-adik, jadi silahkan ya sambil merapikan rumah ya, merapikan kamar masing-masing atau buku masing-masing atau lemari masing-masing. Pilihkan yang terbaik yang ingin engkau berikan ke teman seseorang yang membutuhkan. Jadi selain dari panti asuhan, pasti adik-adik pengen dong memberikan sesuatu misalnya ke saudara atau ke teman atau siapa, atau mau memberikan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar adik-adik juga boleh. Kalau bingung memberikan ke siapa, bisa kontak Kak Rini ya. Dokumentasikan dengan foto atau video. Oke, jadi bisa buku, bisa mainan yang dipilah-pilah, bisa baju-baju yang sudah tidak cukup, karena adik-adik tumbuh terus tuh, pasti punya baju yang sudah tidak cukup ya, tapi kondisinya masih bagus. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajar anak-anak-Mu hari ini untuk memberikan yang terbaik buat Engkau melalui saudara-saudara kami, orang lain, atau melalui persembahan kami, melalui pujian, melalui pelayanan kami di gereja. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak-Mu Bapa, hingga besar nanti, hingga tua nanti, tetap berpegang teguh kepada Engkau, dan tetap setia kepada Engkau, dan bisa memberikan yang semakin yang terbaik kepada Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.